Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nur Alfikri, NIM 1936 dari Universitas Institut Sains dan Teknologi Nasional. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi dan Linux Slackware. Ya, kita langsung ke pembahasannya saja. Sistem operasi. Kita mulai dari sistem operasi saja dulu. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem operasi dan menyediakan sekumpulan layanan sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Fungsi-fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk. Yang kedua, tampilan antarmuka interface. Memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga, koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. 4. Pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. 5. Penerjemah. Sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara komputer dan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. iOS hadir sebagai penerjemah sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan mudah. Jenis-jenis sistem operasi. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi untuk desktop. Berikut adalah jenis-jenis sistem operasi yang digunakan untuk perangkat komputer atau laptop. Yang pertama, yaitu Microsoft DOS. Merupakan generasi pertama sistem operasi besutan Microsoft. iOS ini banyak Mac-DOS digunakan oleh komputer dari IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interface dari sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang dikenal dengan istilah command prompt. Yang kedua, Windows. US Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar GUI (Graphical User Interface). Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga, Macintosh atau Mac OS. Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bernama Lisa yang tidak lain adalah nama putri kandung pendiri Apple, Steve Jobs. Seperti Windows, Mac
juga telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Yang keempat, Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Tentu hal ini menjadi favorit bagi para pengembang mandiri karena dengan Linux mereka bisa mengubah, menambah atau mengurangi sistem di dalamnya. Yang kelima, Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS, OS ini merupakan OS lawas. Memiliki beberapa versi yang sempat dirilis oleh publik secara gratis. OS ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Meski begitu, Unix ini sudah mulai ditinggalkan dan belum mampu menandingi kelebihan dari OS lainnya. Dan ini untuk sistem operasi untuk mobile. Untuk versi smartphone, berbagai sistem operasi pernah dirilis dan hanya beberapa yang bertahan hingga saat ini. 1. Android. Sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar smartphone ada di pasar. Awalnya, OS ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Ciri utama Android yaitu pemberian nama OS ini berupa cemilan manis di setiap versi terbarunya. Setiap operasi ini merupakan pengembangan dari Linux. Yang kedua, iOS. Sebelum adanya Android, Apple lebih dulu memperkenalkan sistem operasi untuk perangkat mobile bernama iOS. Jika Macintosh adalah OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya, OS ini juga dijalankan pada perangkat Apple TV. Yang ketiga, Symbian. Anda pernah menggunakan ponsel genggam pada tahun sebelum maraknya HP berteknologi touchscreen? Anda pastinya akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek-merek besar tersebut menggunakan sistem operasi Symbian dalam perangkatnya. Yang keempat, Windows Phone. Windows Phone atau yang sebelumnya disebut Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Nokia sempat menggunakan OS ini, namun tidak terlalu berhasil karena dominasi Android dan iOS kian tak terbentuk hingga saat ini. Yang kelima, BlackBerry OS. Sama dengan Apple, BlackBerry hadir cukup eksklusif dengan beberapa layanan dan juga sistem operasi milik mereka sendiri. Kita langsung ke pembahasan dari Linux Slackware. Sebelum mulai pembahasannya Linux Slackware, di sini alasan saya mengambil OS ini karena saya ingin mengetahui apa itu dari Linux Slackware, kekurangan dan kelebihannya. Ya, simpel saja sih alasan saya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke pembahasan Linux Slackware-nya. Yang pertama, pengertian Linux Slackware. Slackware atau Linux Slackware merupakan distribusi atau distro Linux yang tertua yang pada ada dan didistribusikan di dunia. Dan jika Anda pernah menggunakan Linux Debian, maka Linux ini merupakan salah satu turunan dari distro Linux Slackware. Distro Linux Slackware sendiri terbagi menjadi dua edisi, yaitu edisi desktop dan edisi server. Slackware sendiri dikenal sebagai distribusi Linux dengan sistemnya yang tangguh dan stabil. Cukup banyak distro Linux saat ini yang diturunkan dari distribusi Slackware ini. Di antaranya yaitu Vector Linux, Aesys, Slack, ZenWalk, dan masih banyak lagi. Tujuan diciptakannya Linux Slackware sendiri adalah memberikan kemudahan dalam penggunaan dan kesederhanaan dalam penggunaan sistem operasi Linux. Bisa dikatakan untuk menciptakan sebuah user-friendly Linux environment. Sejarah Linux Slackware.
Slackware pada awalnya merupakan turunan dari soft landing Linux system yang paling populer dari distro Linux asli. Patrick Volkerding merupakan versi modifikasi dari SLS yang dia beri nama Slackware. Rilis pertama Slackware 1000 diluncurkan pada tanggal 16 Juli 1993. Pada tahun 1999, Slackware berkali-kali dirilis, mulai dari rilis nomor 4 sampai 7. Hal ini dijelaskan oleh Patrick Volkerding sebagai upaya pemasaran untuk menunjukkan bahwa Slackware adalah sebuah distro Linux yang up to date sebagai distro-distro lainnya. Yang kala itu banyak yang telah melepas nomor 6 seperti Red Hat yang merilis setiap revisi dari distribusinya dengan kenaikan 4.1 dan 5.0, bahkan 3.1 dan 3.2 sebagai Slackware. Slackware memang memiliki beberapa rilis beta dalam rentang 6.x, tetapi hal ini dihitung sebagai rilis resmi. Pada tahun 2005, lingkungan desktop GNOME telah dihapus dari rilis yang akan diluncurkan dan diserahkan kepada dukungan komunitasnya. Penyingkiran GNOME dianggap oleh sebagian komunitas Linux sebagai tindakan yang menggemparkan karena lingkungan desktop tersebut banyak digunakan distro-distro Linux. Sebagai balasan, beberapa proyek berbasis komunitas mulai menawarkan distribusi GNOME lengkap untuk Slackware. Setelah itu kita mulai dari kelebihan dan kekurangan Linux Slackware. Yang pertama, kita bahas tentang kelebihan Linux Slackware. Yang pertama, merupakan distro yang sederhana dan konvensional. Hampir semua tool konvensional Linux dan legendaris, hampir semua fungsi konvensional di Linux disediakan baik, mulai dari utilitas sistem hingga ke perangkat pengaturan sistem Linux. Cocok untuk newbie yang ingin memahami Linux dari dasar karena tool-tool yang disediakan menuntut kita untuk belajar lebih. Yang kedua, pembuatan paket tagar.js sangat mudah karena dibangun dengan konsep sederhana yang mengedepankan kemudahan penggunaan sistem Linux sehari-hari serta kemudahan dalam kustomisasi berbagai elemen sistem Linux. Slackware merupakan distribusi Linux yang cukup ringan dan responsif untuk penggunaan sehari-hari. Yang ketiga, ringan dan intuitif. Karena dibangun dengan konsep sederhana yang mengedepankan kemudahan pengguna Linux sehari-hari, kemudahan dalam kustomisasi berbagai elemen sistem Linux. Slackware merupakan distribusi Linux yang cukup ringan dan responsif untuk penggunaan sehari-hari. Empat, aplikasi bundled untuk server dan editor. Selain Windows Manager KDE, Slackware juga menyediakan web server Apache, PHP, MySQL, OpenSSL, SSH, dan beberapa lainnya. Hal ini cukup membantu bagi mereka yang ingin mengembangkan website di sistem berbasis Linux di Slackware. Kebutuhan base sistem website sudah disediakan. 5. Bisa memilih sendiri tampilan desktopnya. Di Slackware kita bisa dengan mudah menentukan penggunaan Windows Manager, apakah ingin menggunakan bentuk KDE atau full console. Selain itu, atribut lainnya seperti warna, tema, font juga bisa diatur sesuai kebutuhan. 6. Manajemen paket yang lebih sederhana. Package manajemen di Slackware tidak sekompleks RPM atau DPKG. Paket yang dipakai Turbo atau TGZ, TAR atau gzip
biasanya berisi skrip instalasi. Sejatinya TGZ jauh lebih handal dibandingkan RPM dalam menghindari masalah dependensi. Paket tersebut berisi file bagian dari perangkat lunak yang diinstal serta additional untuk sistem manager paket Slackware. Setelah itu kita masuk kekurangan dari Linux Slackware. Yang pertama, 1. Berat untuk digunakan dalam keperluan grafik. Karena tujuan penggunaan diperuntukkan untuk keperluan sistem, maka distribusi Linux ini cukup berat untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game grafis. Hal ini disebabkan distribusi Linux ini menyediakan paket library grafis yang tidak sebanyak distribusi Linux yang memang diperuntukkan untuk penggunaan grafis, sehingga kelengkapan driver grafis tidaklah lengkap di distribusi Linux Slackware ini. Yang kedua, butuh pembelajaran lebih. Karena Linux ini dibangun dengan konsep kemudahan kustomisasi, maka kita sebagai user harus memastikan sendiri driver pustaka serta piranti sistem sendiri sudah lengkap dan sesuai kebutuhan. Hal ini dikarenakan distribusi ini menyediakan sistemnya sebagai apa adanya dan bersifat general, sehingga kita harus memastikan bahwa semua piranti sistem telah sesuai kebutuhan, mulai dari menginstal, mengeliminasi, mendownload, dan memaintain library dan dependensi yang ada di sistem Slackware kita. Yang ketiga, minim GUI untuk konfigurasi sistem. Slackware memiliki jumlah GUI untuk konfigurasi sistem yang bisa dibilang sedikit. Hanya terdapat beberapa GUI untuk konfigurasi sistem. Yang keempat, tidak tersedianya built-in dependency manager atau patch manager. Distribusi Linux ini tidak menyediakan patch manager sebagai bagian dari perangkat sistemnya, sehingga untuk keperluan instalasi aplikasi pihak ketiga, kita harus menginstal secara manual dengan memastikan semuanya dependensinya telah sesuai. Tetapi jika diinginkan, kita bisa menambahkan fitur patch manager berbasis konsol seperti apt. Hanya saja dibutuhkan konfigurasi sistem tambahan untuk ini. Yang kelima, proses instalasi yang memakan waktu dan sulit dipelajari. Adapun kekurangan kelima dari distribusi Slackware ini adalah cukup memakan waktu untuk proses instalasinya, ditambah sulitnya dipelajari bagi pengguna pemula. Yang keenam, deteksi otomatis hardware terbatas. Hal yang menjadi kekurangan dari Slackware adalah keterbatasan pada dukungan otomatis deteksi hardware. Hal demikian terjadi karena tidak semua hardware mampu dideteksi secara otomatis oleh Slackware, sehingga kita seharusnya memonnya secara manual melalui mount point-nya. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari sistem operasi dan Linux. Jika ada tutur kata yang tidak enak didengar, saya mohon maaf. Ya, kurang lebih seperti itu sih penjelasannya dari sistem operasi dan Linux Slackware ini. Ya, sekian, terima kasih.